Keterangan dari Liga Akbar bahkan juga berdasarkan pengakuan dari Peggy yang mengatakan tidak melakukannya, Liga Akbar mengatakan tidak ada penyerangan bahkan juga pengejaran. Saya tanyakan kepada Mbak Putri bagaimana ketika saksi-saksi yang bermunculan alih-alih menguatkan mengenai dugaan pemerkosaan, penyerangan, pembunuhan dan lain-lain, tapi justru membawa kasus ini bahwa bisa jadi semakin tidak membuka tabir peristiwa pembunuhan menjadi terang. Iya Mbak, jadi perihal keterangan Liga Akbar hari ini yang mencabut keterangannya, saya sedikit agak bingung dan apakah dengan mencabutnya keterangan itu adalah sudah menjadi keterangan yang sebenarnya. Karena saya sembari membaca putusan, Liga Akbar ini kan di persidangan kan disumpah ya, disumpah dan tentunya tidak ada penekanan kalau di hadapan majelis hakim. Dan sini di dalam putusan ini jelas ada peranan-peranan yang dia katakan terhadap melihatnya kejadian tersebut. Kemudian ada juga dia menerima BBM masuk dari salah satu orang bernama Rivaldi alias Ucil mengatakan bahwa mampus Eki meninggal mati gitu kan. Dan ini ditunjukkan juga oleh saudara Liga Akbar ke beberapa temannya. Dan ini sudah ada pembuktian di hadapan majelis hakim. Ini saya jadi sebagai kuasa hukum keluarga Vina ini jadi bingung sekali gitu. Apakah sampai di persidangan itu Liga Akbar merasa tertekan? Gitu. Karena kan di dalam persidangan kan jelas itu Mbak. Ya. Apakah dia ditekan atau tidak kan terlihat. Oke, langsung saya tanyakan kepada Mas Yudia, boleh dijawab? Ya, itu terkait BBM yang Rivaldi, emang sebelum kejadian pada saat Eki masih nongkrong di situ, ya itu Eki menunjukkan adanya BBM masuk di mana ada foto Rivaldi yang ada ancaman ingin ribut lah. Nah itu. Jadi informasi yang Rivaldi itu emang diperoleh dari Eki sebelum meninggalkan tongkrongan. Tapi tidak mengenali Rivaldi yang ditunjukkan sama Eki. Nah terkait Liga Akbar di persidangan, alasan-alasan dia pada saat di kepolisian ikut menandatangani dan pada saat di persidangan pun ini semua alasannya sudah tertuang dalam berita acara pemeriksaan. Nah nanti kita biar kepolisian dulu yang mengolah inilah keterangan karena masih ada saksi-saksi pendukung yang harus diperiksa. Mungkin itu Mbak. Mbak Putri ada tanggapan? Ini kan berubah lagi saya dapat keterangan dari Pak Yudia perihal ini kan, karena di dalam BAP di dalam putusan tidak disebutkan bahwa Liga Akbar menyampaikan justru Eki yang menyampaikan ada BBM tersebut, begitu kan? Berarti kan itu harusnya yang disampaikan sebenarnya kepada kepolisian bahwa saudara Liga Akbar ini sudah mengetahui bahwa almarhum Eki menunjukkan adanya pengancaman atau adanya orang yang mengajak almarhum ribut. Kan begitu harusnya, Pak? Bukan begitu, benar ya? Mas Yudia boleh tanggapi juga itu jadi satu poin lagi. Betul, kan? Betul. Iya, betul. Nah. Betul, itu salah satu poin juga yang dimasukkan di dalam perubahan itu. Nah, berarti ini yang menjadi tidak sinkron menurut saya ya. Kalau memang faktanya saudara Liga Akbar mengetahui bahwa saudara almarhum Eki mendapatkan pengancaman dari terduga Rivaldi alias Ucil, ada pengancaman dengan mengajak keributan, berarti kan sebenarnya ini tidak perlu lagi disetting dalam artian kalaupun si Liga Akbar ditekan atau dipaksa untuk mengakui atau berkata-kata bohong, kenapa Liga Akbar tidak menyampaikan, oh Pak saya mengetahui ada memang Eki sebelum meninggal menyampaikan bahwa
menunjukkan BBM ada yang mengajak dia ribut, kan gitu Pak ya. Nah ini kenapa tidak disampaikan oleh Liga Akbar? Nah ini saya kurang sinkron dengan keterangannya Liga Akbar. Jujur ini kurang sinkron bahwa itu padahal itu sudah satu petunjuk gitu Pak. Padahal itu satu petunjuk gitu dan tidak perlu dipaksa-paksa lagi. Kalau memang benar keterangan Liga Akbar seperti itu. Mas Yudhya boleh tanggapi? Iya, itu pada saat pemeriksaan awal tahun 2016 itu awalnya Liga Akbar itu hanya dimintai keterangan terkait barang bukti, helm, jaket, dan kendaraan motor. Nah, lalu dari pemeriksaan itu mengembang ke kronologis yang ada di Majasem itu setelah dari warung depan SMA 4 tuh. Makanya yang dua hal itu ada beberapa hal lah yang kita cabut sama Liga Akbar ini. Nah, salah satunya itu tuh. Makanya ada hal-hal yang di luar fakta oleh Liga Akbar diklarifikasikan, dicabut dengan fakta yang sebenarnya. Nah, pengungkapan fakta itu ini kan ada beberapa yang menjadi saksi juga di tempat warung tersebut. Makanya kita sedang berupaya untuk memastikan apakah keterangan ini bisa didukung oleh saksi yang lain atau seperti apanya. Makanya kita masih menunggulah pihak kepolisian juga untuk memanggil keempat orang yang ada di lokasi tersebut. Ditahan dulu Mas Yudhya, Mbak Putri, karena sekarang saya mau ke rekan saya Kurnia Amal yang sudah siap mengabarkan dari Polda Jabar mengenai pemeriksaan hari ini. Kurnia Amal, bagaimana jalannya pemeriksaan hingga malam hari ini? Ya, selamat malam Caca Anissa dan juga pemirsa TV One. Betul sekali, hari ini tadi terpantau di tempat saya mengabarkan di Polda Jawa Barat. Ini ayah dari Vina diperiksa oleh Polda Jawa Barat. Ini memenuhi panggilan sebagai saksi, di mana tadi untuk proses dari pemeriksaan ayah Vina ini sudah selesai dilakukan beberapa waktu lalu. Dan juga untuk proses pemeriksaannya sendiri tadi memakan waktu sekitar 4 jam. Dan tadi ayah dari Vina sendiri ini diberondong 13 pertanyaan terkait atau seputar kronologi dari kasus pembunuhan Vina dan juga Eki pada tahun 2016. Tadi juga dibahas terkait isi dari BAP, di mana tadi juga ditanyakan kepada ayah dari Vina tersebut terkait BAP pada tahun 2016 yang lalu. Tadi ayah Vina ini didampingi oleh kakak Vina dan juga kuasa hukumnya ini datang sekitar pada pukul 13.00 waktu Indonesia bagian Barat, dan tadi langsung masuk ke gedung Ditreskrim Polda Jawa Barat, di mana tidak ada keterangan tambahan karena memang tadi ditegaskan bahwasannya pemeriksaan saksi hari ini merupakan pengulangan BAP pada tahun 2016 yang lalu dan juga lebih kepada kronologis yang terjadi pada tahun 2016 yang lalu. Dan dapat kami informasikan memang untuk mengungkap dan menemukan titik terang dari kasus pembunuhan Vina dan juga Eki ini, hingga saat ini tercatat ada 10 saksi yang dihadirkan untuk mengungkap kasus pembunuhan Vina dan juga Eki yang sudah terjadi pada tahun 2016 yang lalu. Tadi juga dikatakan oleh kuasa hukum dari Vina yang menyatakan bahwasannya harusnya ada 4 saksi lagi yang diperiksa dalam BAP, yakni merupakan rekan dari Aep. Dan juga tadi kakak dari Vina ini juga berharap untuk kasus ini segera terungkap dan seadil-adilnya dan juga setransparan mungkin. Dan dapat kami informasikan bukan hanya dari ayah Vina saja yang hadir di Polda Jawa Barat, tadi juga ada sekitar sejumlah pengacara dari Peggy Setiawan ini hadir ke Polda Jawa Barat. Tercatat ada 4 poin yang diajukan oleh pengacara dari Peggy Setiawan, di mana poin pertama yakni tadi para pengacara ini memohon salinan berkas, di mana untuk salinan berkas hingga saat ini masih belum mendapatkan respon dari pihak
Polda Jawa Barat, di mana untuk permintaan salinan berkas tersebut telah diajukan ini seminggu yang lalu, dan permintaan kedua dari pengacara hukum yakni tadi juga memasukkan untuk surat permohonan penangguhan penahanan. Adapun alasan dari pengacara Peggy Setiawan ini mengajukan penangguhan penahanan karena memang Peggy Setiawan ini merupakan tulang punggung dari keluarga. Kemudian tadi juga disebutkan bahwasannya Peggy Setiawan ini berkelakuan baik, dan juga dalam memaparkan keterangannya Peggy Setiawan ini tidak berbelit-belit. Adapun juga tadi sempat disinggung terkait bahwasannya ia berharap kepada pihak Polda Jawa Barat khususnya untuk jam besuk atau waktu kunjungan kepada Peggy Setiawan ini dapat dilakukan 2 kali dalam 1 minggu, karena mengingat jam besuk tersebut ini pada di hari Selasa dan juga di hari Kamis. Dan rencananya esok hari ibunda dari Peggy, Ibu Kartini ini akan mengunjungi atau membesuk dari Peggy Setiawan. Untuk sementara demikian laporan saya dari Polda Jawa Barat, kembali ke Anda di studio.